Baik, oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Dengan nama kelompok sebagai berikut. Next. Untuk yang pertama, bab 1, menjelaskan proyek dan manajemen proyek. Proyek adalah suatu pekerjaan yang terjadi hanya sekali atau tidak pernah terulang dalam batas waktu tertentu yang bersifat sementara. Suatu proyek adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu dan dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan secara koordinasi. Ciri pokok proyek yang pertama, bertujuan menghasilkan lingkup tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua, dalam proses mewujudkan lingkup di atas ditentukan jumlah biaya, jadwal, serta kriteria mutu. Yang ketiga bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Next. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan dalam waktu dengan sumber daya tertentu. Next. Ciri-ciri manajemen proyek, yaitu terdapat seorang manajer proyek yang memimpin secara independen. Yang kedua yaitu fungsi manajer proyek membawa tunggal semua usaha mencapai satu tujuan proyek. Selanjutnya, pekerjaan dalam proyek dikerjakan orang dari berbagai fungsi karena proyek memerlukan bermacam-macam keahlian dan sumber daya. Manajer proyek menegosiasi secara langsung, manajer fungsional untuk memberikan dukungan. Selanjutnya, proyek memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya penyerahan hasil akhir dan kelayakan teknis. Yang terakhir, manajer proyek dan tim bertanggung jawab menyatukan orang dari berbagai disiplin kerja yang bekerja untuk proyek. Next. Macam-macam proyek. Yang pertama ada proyek kapital, kedua proyek penelitian dan pengembangan, yang ketiga proyek yang berhubungan dengan manajemen servis. Proyek kapital. Proyek kapital itu berupa pengeluaran biaya untuk pembebasan tanah, pembelian peralatan, dan pemasangan fasilitas. Yang kedua, proyek penelitian dan pengembangan untuk penemuan produk baru dan akan dilanjutkan ke pembuatan secara massal untuk dikomersialkan. Yang terakhir, proyek yang berhubungan dengan manajemen servis itu berupa perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, dan peningkatan produktivitas perusahaan. Next. Selanjutnya ada komponen utama proyek. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan proyek, penyuluhan kepada warga pemukiman yang akan terkena proyek bahwa proyek berusaha melestarikan lingkungan dan menaikkan taraf hidup mereka. Yang kedua, menentukan batas-batas protected area, zona buffer, dan adjacent area. Yang ketiga, mengadakan survei biosfik dan sosioekonomi. Yang keempat, membangun zona buffer dan adjacent area dengan cara penghijauan agroforestry, konservasi tanah, dan community development seperti pembuatan jalan dan jembatan. Next. Next.
Timbulnya ide proyek. Yang pertama, ide proyek muncul dari adanya tawaran dana dari instansi atau rencana pemerintah atau lembaga tertentu. Proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Yang ketiga, proyek berasal dari dalam perusahaan sendiri dengan sumber daya dari perusahaan dan dikerjakan sendiri oleh perusahaan. Keempat, kegiatan penelitian dan pengembangan. Proyek muncul karena adanya tawaran, lelang, atau permintaan pasar. Next. Sasaran proyek dan 3 kendala. Dalam proyek mencapai tujuan suatu proyek, ada batasan yang harus dipenuhi, yaitu anggaran, jadwal, dan mutu atau kinerja. Ketiga batasan di atas disebut 3 kendala atau triple constraint. Ketiga batasan di atas saling tarik-menarik, artinya jika ingin meningkatkan kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti dengan meningkatkan mutu. Hal ini selanjutnya berakibat pada naiknya biaya sehingga melebihi anggaran. Sebaliknya, bila ingin menekan biaya, maka biasanya harus berkompromi dengan mutu atau jadwal. Next. Kegiatan proyek versus kegiatan operasional. Perbedaan yang bersifat mendasar adalah kegiatan operasi didasarkan pada konsep mendayagunakan sistem yang telah ada, apakah berbentuk pabrik, gedung, atau fasilitas yang lain, secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sedangkan kegiatan proyek bermaksud membangun sistem yang belum ada. Pada gambar di samping ada perbedaan antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional. Pada kegiatan proyek, bercorak dinamis, non-rutin, siklus proyek relatif pendek, intensitas kegiatan di dalam periode siklus proyek berubah-ubah, dan kegiatan harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pada kegiatan operasional, yaitu berulang-ulang rutin, berlangsung dalam jangka panjang, intensitas kegiatan relatif sama, dan batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Next. Ukuran dan kompleksitas proyek. Sampai pada saat ini belum ada kriteria yang telah dilakukan untuk dapat mengatakan besar kecilnya suatu proyek secara kuantitatif. Salah satu sebabnya adalah banyaknya ragam produk sehingga besarnya ukuran proyek yang lain belum tentu sama dengan ukuran proyek yang lain. Dalam rangka meletakkan bahasa yang sama, G.J. Rich tahun 1990 menyusun kriteria ukuran proyek EMK atau proyek engineering manufaktur konstruksi. Kompleksitas proyek tergantung dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah macam kegiatan dalam proyek, macam dan jumlah hubungan antar kelompok di dalam proyek, dan macam dan jumlah hubungan antar kegiatan di dalam proyek dengan pihak luar. Next. Siklus tahapan proyek. Proyek memiliki tahap-tahap perkembangan. Pada masing-masing tahap terdapat kegiatan yang dominan dengan tujuan yang khusus atau spesifik. Sampai saat ini belum ada keseragaman pembagian tahap dalam siklus proyek, baik jumlah maupun terminologi yang dipakai. Hal ini antara lain karena banyaknya macam, ukuran, dan kompleksitas proyek, serta latar belakang tujuan pembagian itu sendiri. Next. Oke, waktunya kurang 5 menit habis. Pembagian siklus tahapan proyek menurut development organization yang ada pembagian menurut UNIDO, pembagian menurut MRDC, dan pembagian menurut PMI. Nah, di sini ada pembagian menurut PMI, penyusunan penahapan kegiatan proyek dan siklus sistem menggunakan 3 menit lagi. Menganggap secara lengkap pertahapan menurut PMI ada 5, tahap konseptual, tahap perencanaan dan pengembangan, tahap implementasi, tahap terminasi. Adapun tahap selanjutnya yaitu operasi produksi atau utilisasi, bukan bagian dari siklus proyek. 3 menit lagi. Lanjut. Ya, 3 menit lagi.
Tahap konseptual. Periode ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penyusunan dan perumusan gagasan, analisa pendahuluan, dan pengkajian kelayakan. Deliverable akhir tahap konseptual adalah paket atau dokumen hasil studi kelayakan. Lanjut. Ya, lanjut 3 menit. Nggak sampai 3 menit. Tahap PP, perencanaan dan pengembangan. Kegiatan utama dalam tahap PP adalah yang pertama melanjutkan evaluasi hasil kegiatan tahap konseptual dalam arti lebih mendalam dan terperinci. Yang kedua menyiapkan perangkat. Yang ketiga menyusun perencanaan dan membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan garis pelayanan proyek. Yang keempat memiliki peserta proyek. Tahap ini menentukan batasan berbagai parameter yang menyangkut sasaran, strategi Oke, siap-siap. dan sumber daya yang diperlukan. Deliverable akhir tahap PP. Yang pertama, dokumen berisi hasil analisa kelanjutan kelayakan proyek. Yang kedua, dokumen berisi rencana strategis dan operasional proyek. Yang ketiga, dokumen berisi definisi lingkup, APB, jadwal induk, dan garis besar kriteria mutu proyek. Yang keempat, RFP atau paket lelang. Yang terakhir, dokumen hasil evaluasi proposal dari para peserta lelang. Lanjut. Ya, nanti putus. Jadi setelah putus selesai ya. Ya, lanjut. Nanti setelah putus, saudara-saudara selesai ya semuanya. Jadi Anda melanjutkan komentar atau analisis. Silakan. Silakan. Ya, Pak. Beberapa menit lagi. Halo. Iya, Pak. Tahap implementasi. Komponen kegiatan utama tahap ini berbeda dari proyek ke proyek, tetapi untuk proyek EMK umumnya terdiri dari kegiatan desain engineering terinci, fasilitas yang hendak dibangun, desain engineering produk, pengadaan material dan peralatan, manufaktur atau pabrikasi dan instalasi atau konstruksi. Tahap implementasi terdiri dari tahap berikut. Yang pertama, mengkaji lingkungan kerja. Yang kedua, melakukan pekerjaan desain engineering. Yang ketiga, melakukan perencanaan dan pengendalian. Deliverable tahap ini adalah produk atau instalasi proyek yang telah selesai secara mekanis. Lanjut. Tahap terminasi. Mempersiapkan instalasi, penyelesaian administrasi dan keuangan proyek, seleksi dan kompilisasi dokumen proyek, melaksanakan demobilitas dan resikmen personil. Deliverable akhir tahap terminasi itu berupa instalasi atau produk yang siap pakai atau siap beroperasi. Yang kedua, dokumen pernyataan penyelesaian. Lanjut. Ya. Silakan. Untuk tahap operasi atau utilisasi, yaitu tahap operasi atau aplikasi hasil proyek tidak termasuk dalam siklus proyek, tetapi sudah merupakan kegiatan operasional. Tabel berikut menunjukkan ringkasan Oke, kegiatan beberapa menit utama lagi waktu Anda yang habis. terjadi di masing-masing tahap sepanjang siklus proyek untuk beberapa macam proyek yang banyak dijumpai. Ini tabel ringkasannya Ya, untuk yang proyek engineering konstruksi. Untuk itu ditulis sesuai tadi terminasi. Terus yang kedua ada tabel istisar, komponen kegiatan tiap tahapan. Sama aja kayak gini terus. Nah, untuk proyek engineering manufaktur, beberapa kegiatan proyek engineering manufaktur berbeda dengan proyek EK. Yang pertama ada desain dan pengembangan produk. Kegiatan ini terdiri dari yang pertama analisis fungsi dan desain engineering, kedua desain engineering terinci dan pengembangan produk. Terus ada sistem integrasi. oke, waktu Anda habis. Halo.
Waktunya Iya, Pak. habis, ini tinggal 3 menit untuk saya bicara. Jadi sementara Pak. Anda sementara Anda close, nanti Anda siap-siap berkomentar. Jadi perekam dari mahasiswa mudah-mudahan siap ya, ini karena waktunya sudah mau habis. Jadi grup 1 demikian telah berpresentasi, Anda grup yang lain berkomentar atau memberi analisis. Paling lambat 1 jam analisis Anda sudah selesai, kemudian dikirimkan ke tim TPM untuk dinilai. Selamat belajar. Mungkin Anda akan berdiskusi dengan teman Anda. Waktunya masih ada. Jadi 9 grup yang lain itu tadi akan menganalisis penampilan dan komentar Anda akan diberikan nilai. Demikian presentasi telah selesai hari ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat-sehat dan semangat. Amin. Proyek engineering manufaktur, yaitu beberapa kegiatan proyek engineering manufaktur berbeda dengan proyek EK. Yang pertama ada desain dan pengembangan produk. Kegiatan ini terdiri dari analisis fungsi dan desain engineering. Terus yang kedua ada desain engineering terinci dan pengembangan produk. Terus yang selanjutnya ada sistem integrasi, yaitu dalam hubungan ini dilakukan pula studi perihal integrasi dan kaitannya dengan fasilitas dan peralatan yang telah ada di bengkel pabrik tersebut. Selanjutnya ada membuat prototipe. Seringkali sebelum menghasilkan produk dibuat terlebih dahulu prototipe tersebut, kemudian dilakukan uji coba. Selanjutnya ada manufaktur atau produksi. Kegiatan ini terdiri dari pembelian material dan peralatan serta fabrikasi komponen produk. Terus yang terakhir ada perakitan dan instalasi, yaitu kegiatan akhir dari proyek engineering manufaktur adalah merakit dan menginstal komponen produk menjadi produk akhir, mengadakan tes, inspeksi, dan uji coba. Terus ada proyek pelayanan manajemen. Umumnya hasil akhirnya berbentuk non-fisik. Dan ada pun langkah-langkah yang diambil untuk mengikuti urutan-urutan berikut. Yang pertama ada tahap konseptual, yaitu mengkaji persoalan atau keperluan yang dihadapi. Jadi di sini diusahakan menggali dan merumuskan penyebab terjadinya keadaan yang tidak efisien. Kedua ada tahap PP atau definisi. Dalam tahap studi ini, aspek pemecahan persoalan mendapatkan perhatian sepenuhnya untuk dikaji secara mendalam. Yang ketiga ada tahap implementasi. Pada tahap ini segala rencana dan usulan tahap terdahulu. Setelah ditemukan alternatif yang dianggap terbaik, dirinci, dijabarkan, dihitung, dan disusun menjadi suatu sistem yang bila direalisasikan diperkirakan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi. Terus yang terakhir ada tahap operasi atau utilisasi. Perusahaan yang memberi tugas menerima laporan akhir, kemudian membahasnya untuk menentukan direalisasi atau tidaknya usulan yang dimuat dalam laporan tersebut. Terus ada perilaku selama siklus proyek. Yang pertama ada perubahan titik berat pengolahan, yaitu dengan bergerak maju kegiatan mengikuti pola siklus proyek, maka titik berat pengolahan berubah dari perencanaan ke pengendalian. Yang kedua ada potensi pengendalian biaya. Sejalan dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, titik berat pengolahan bergeser dari perencanaan ke pengendalian. Salah satu aspek pengolahan yaitu pengendalian biaya.
justru memiliki potensi paling besar untuk mendapatkan hasil yang substansial pada awal proyek dan menurun pada tahap-tahap berikutnya. Menurunnya risiko sejalan dengan kemajuan proyek, yaitu nilai dampak risiko biasanya diukur dengan biaya yang dikeluarkan, cenderung naik dihitung dari tahap awal konseptual sampai pada tahap akhir implementasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita lanjut ke bab 3 tentang struktur organisasi proyek. Next. Lanjut. Dasar penyusunan. Struktur organisasi proyek dapat memperjelas tugas, wewenang, tanggung jawab yang akan membantu dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Jadi, struktur organisasi proyek mempermudah karyawan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, serta kepada siapa karyawan itu akan bertanggung jawab. Nah, organisasi proyek sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan kebutuhan proyek. Next. Secara umum, ada beberapa dasar dalam penyusunan struktur organisasi, khususnya dalam organisasi proyek. Antara lain, yang pertama, berdasarkan produk-produk yang akan dihasilkan, berdasarkan lokasi, entah itu lokasi pemasaran ataupun lokasi produksi, berdasarkan proses produksinya, berdasarkan karakteristik dari pelanggannya, berdasarkan waktu, dan terakhir berdasarkan fungsi-fungsinya. Next. Kemudian ada bentuk dari organisasi proyek. Yang pertama ada organisasi fungsional. Menurut Cairina tahun 2015 merupakan tipe struktur organisasi manajemen proyek di mana seorang manajer atau pimpinan proyek berkoordinasi dengan manajer-manajer operasional atau manajer ini dalam suatu perusahaan. Jadi manajer ini sendiri merupakan suatu seseorang yang bertugas dalam bidang tertentu, contohnya seperti manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer IT, di mana mereka akan membawai staf-staf operasional. Maka dari itu, manajer ini disebut sebagai manajer operasional. Bisa kita lihat di gambar 3.1 tentang organisasi fungsional, jadi pimpinan atas dipimpin oleh general manager, kemudian akan membawai vice president keuangan, pemasaran, produksi, dan juga engineering. Next. Nah, kemudian kita bisa lihat contoh struktur organisasi fungsional di PT Petrokimia Gresik. Nah, bisa kita lihat sendiri dalam struktur tersebut ada dua garis, ada garis koordinasi dan juga garis komando, di mana garis komando merupakan garis perintah dan garis koordinasi garis hubungan kerja. Nah, untuk bagian kanan kiri itu kan ada direktur keuangan, ada sumber daya manusia dan juga umum, terdiri dari dua garis tadi. Jadi, direktur keuangan, SDM dan umum, dia berkoordinasi dengan senior vice president audit intern dan juga sekretaris perusahaan. Sedangkan dia memiliki garis komando dari pimpinan atas menuju ke bawahnya ada senior vice president administrasi keuangan, kemudian perencanaan pengendalian usaha, SDM dan juga umum. Maka dari struktur tersebut bisa dikatakan sebagai struktur organisasi fungsional. Next. Nah, kemudian kita bicara tentang kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk kelebihan dari organisasi fungsional sendiri, adanya fleksibilitas tinggi dalam penggunaan staf dan juga karyawan. Kemudian orang-orang dengan keahlian tertentu bisa ditugaskan di banyak proses yang berbeda. Orang-orang dengan keahlian yang berbeda dapat dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bagi pemecahan masalah. Adapun kekurangan sendiri, pertama, klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan orang-orang yang terlibat proyek. Yang kedua, terkadang dalam proyek ini tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Yang ketiga, tidak memberikan pendekatan yang holistik terhadap proyek. Lalu kita bicara tentang ekspeditor proyek atau project expeditor. Next. Nah,
Project Expeditor bertanggung jawab sebagai asisten staf ataupun koordinator komunikasi yang berasal dari unit itu sendiri. Tidak diberi kewenangan untuk membuat atau menegakkan keputusan, berkomunikasi dengan berbagai pihak proyek untuk memastikan tindakan tepat waktu. Nah, bisa kita lihat di gambar 3.2, Expeditor proyek berada di bagian paling kanan. Jadi, dia digunakan untuk memberikan saran ataupun mengatur dari satu tim sendiri, dari satu unit tim sendiri, seperti tim personalia. Tapi dia tidak diberi kewenangan untuk menegakkan keputusan tersebut. Nah, untuk proyek yang lebih besar, biasanya manajer proyek, dia memiliki beberapa project expeditor untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan juga logistik. Next, ada koordinasi proyek. Nah, untuk koordinator proyek sendiri, mengkoordinasikan pekerjaan yang berhubungan dengan proyek. Tidak mempunyai otoritas secara vertikal, tetapi menangani keputusan-keputusan tentang anggaran, jadwal, dan performance proyek. Nah, berbeda dengan ekspeditor proyek, nah, untuk koordinator proyek sendiri, dia mengkoordinasikan beberapa timnya. Nah, tetapi dia juga memiliki kewenangan terbatas atau memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan. Nah, untuk otoritas ataupun kekuasaannya sendiri itu untuk bagian atasnya sendiri ada manajer proyek, kemudian ada koordinator proyek, dan ada ekspeditor proyek. Untuk proyek yang lebih besar, biasanya manajer proyek dia juga memiliki koordinator proyek untuk memberikan laporan kepada manajer proyek. Next, ada rekan saya. Terima kasih. Akan saya lanjutkan. Next. Halo. Nah, selanjutnya yaitu ada organisasi proyek murni. Organisasi proyek murni ini proyek terpisah dari organisasi induk. Ia menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknik sendiri dan terhubung dengan organisasi induk hanya berupa laporan kemajuan atau kerugian secara periodik mengenai proyek tersebut. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh struktur organisasi proyek murni, di mana dalam struktur organisasi ini manajer proyek membawai proyek tersebut, membawai bawahan yaitu fabrikasi, desain, dan procurement. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan organisasi proyek murni antara lain yaitu kelebihan struktur proyek murni. Yang pertama, manajer proyek ini mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Lalu yang kedua, semua anggota tim proyek secara langsung bertanggung jawab terhadap manajer proyek. Jadi di organisasi proyek murni ini tidak ada kepala divisi fungsional yang perlu didengar nasihat atau persetujuannya sebelum sesuatu keputusan berkenaan dengan pengelolaan proyek dibuat. Jadi semua keputusan akan diambil oleh manajer proyek, tidak perlu ke organisasi induk. Lalu yang ketiga yaitu rantai komunikasi menjadi pendek, yakni antara manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Jadi kalau ada apa-apa langsung dari manajer divisi yang lain ke manajer proyeknya. Lalu yang keempat yaitu karena kewenangan terpusat, kemampuan untuk membuat keputusan bisa dengan cepat dilakukan. Karena langsung ke manajer proyek sendiri, jadi divisi-divisi yang di bawah akan langsung membicarakan tentang masalahnya kepada manajer proyek. Lalu selanjutnya yaitu adanya kesatuan komando, dan juga bentuk ini cukup simpel sehingga lebih mudah dilaksanakan. Lalu untuk kekurangannya yaitu yang pertama, bila organisasi induk mempunyai banyak proyek yang harus dikerjakan, biasanya setiap proyek akan mengusahakan sendiri sumber daya sehingga tidak terjadi duplikasi usaha dan fasilitas. Selanjutnya yaitu struktur ini menambah biaya yang cukup mahal bagi organisasi induk. Lalu seringkali manajer proyek ini menumpuk sumber daya secara berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu diperlukan. Next. Selanjutnya yaitu ada tipe organisasi proyek murni. Tipe organisasi proyek murni ini ada 3. Yang pertama yaitu proyek pusat. Proyek pusat itu adalah proyek yang langsung berhubungan dengan organisasi induk, mengambil sumber daya dan personil yang dibutuhkan.
Yang kedua yaitu proyek tunggal. Di proyek tunggal ini organisasi yang baru diciptakan untuk pembuatan suatu proyek, diambil dari beberapa divisi. Lalu yang ketiga yaitu proyek perbagian. Proyek perbagian ini adalah proyek yang dibuat untuk mengembangkan produk dari hasil proyek sebelumnya. Manajer proyek bertanggung jawab atas pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh divisi fungsional lainnya. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi matriks. Organisasi matriks ialah penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan organisasi proyek murni dan menghindari kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, organisasi ini merupakan jalan tengah antara organisasi fungsional dan organisasi proyek murni. Dengan demikian, organisasi fungsional dan murni mewakili keadaan yang ekstrim. Next. Ini merupakan contoh organisasi matriks, yaitu penggabungan antara organisasi fungsional dan organisasi proyek murni. Bisa dilihat yang di atas itu adalah struktur organisasi proyek murni dan yang di bawah itu organisasi fungsional. Jadi bisa dilihat ini merupakan penggabungan antara keduanya. Next. Untuk kelebihan organisasi matriks sendiri, yang pertama yaitu mudah untuk mendapatkan potensial yang dibutuhkan pada setiap unit fungsional. Yang kedua yaitu tidak ada masalah yang berat yang akan menyusul berkenaan dengan nasib pekerja proyek jika suatu proyek tersebut telah selesai. Lalu yang ketiga yaitu dengan manajemen matrik ini, proyek akan mempunyai akses ke perwakilan dari divisi administrasi ke perusahaan induk. Lalu selanjutnya yaitu bila ada beberapa proyek bersamaan, organisasi matrik memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih seimbang untuk mencapai beberapa target beberapa proyek yang berbeda-beda. Lalu kekurangannya yang pertama yaitu dalam organisasi proyek murni ini jelas bahwa manajer proyek adalah sentral pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proyek. Lalu yang kedua yaitu perpindahan sumber daya dari suatu proyek ke proyek lain dalam rangka memenuhi jadwal proyek bisa meningkatkan persaingan antar masing-masing manajer proyek. Yang ketiga yaitu manajemen matrik melanggar prinsip utama dari manajemen yakni kesatuan komando. Next. Selanjutnya yaitu ada kriteria memilih bentuk organisasi proyek. Yang perlu diperhatikan dalam memilih bentuk organisasi proyek itu yang pertama yaitu frekuensi adanya proyek baru. Nah, bisa dilihat berapa sering sih suatu perusahaan itu mendapatkan proyek dan sejauh mana perusahaan induk tersebut terlibat dalam aktivitas proyek. Yang kedua yaitu ukuran proyek. Jadi ukuran proyek ini juga perlu dilihat bagaimana tingkat pemakaian tenaga kerjanya, modalnya, dan sumber daya yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga yaitu kompleksitas hubungan. Kompleksitas hubungan ini bisa dilihat yaitu jumlah bidang fungsional yang terlibat dalam proyek dan bagaimana hubungan ketergantungannya. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu ketidakpastian, keunikan, dan pentingnya faktor biaya dan waktu. Next. Yang terakhir yaitu ini adalah tabel organisasi dan kondisi. Jadi bisa dilihat perbandingannya bagaimana kita memilih struktur organisasi seperti apa bisa dilihat dari kondisinya. Misal organisasi proyek murni. Nah, organisasi proyek murni ini bisa dipilih apabila kondisinya itu proyek-proyek berskala menengah dan besar dan memiliki kompleksitas tinggi. Hanya ada sedikit proyek yang diperlukan tenaga ahli dengan keterampilan khusus untuk memberikan perhatian penuh, beresiko tinggi, penuh ketidakpastian, biaya dan waktu merupakan hal kritis. Yang kedua yaitu organisasi matriks. Organisasi matriks ini mempunyai kondisi yaitu ada sejumlah proyek yang dilakukan secara bersamaan dan sumber daya fungsional digunakan secara part-time. Berisiko tinggi, penuh ketidakpastian, biaya dan waktu merupakan hal yang kritis. Terus yang ketiga yaitu bagian dari organisasi fungsional.
Ini yang terakhir itu fungsional. Proyek berskala kecil melibatkan beberapa bidang fungsional, sedikit resiko, ketidakpastian tinggi, faktor biaya, dan waktu bukan hal yang kritis. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Closing, guys. Halo. Halo, Rek. Ayo closing. Ayo closing. Ayo tutup. Sekian dari kelompok belajar kita. Bila ada kata yang salah atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.